Apa itu cross culture? Cross culture merupakan lingkungan kerja di mana orang-orang dari berbagai macam budaya melebur dan membawa nilai, praktek bisnis, dan gaya komunikasi yang berbeda. Atau juga bisa disebut sebagai lintas dari berbagai macam budaya yang setiap individu membawa keyakinan, cara hidup, dan gaya komunikasi masing-masing yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman atas perbedaan budaya dan kebiasaan dari kedua negara tersebut. Selanjutnya, apa aja sih sikap umum yang harus kita tinggalkan ketika berinteraksi dan bekerja sama dalam cross kultur agar harmonis? Yang pertama, minimnya keinginan untuk memahami perbedaan. Dalam kehidupan kita, perbedaan pasti selalu ada, tetapi karena kurangnya kesadaran dalam memahami hal tersebut, sehingga sering terjadi kesalahpahaman. Yang kedua, bersikap tidak respect terhadap perbedaan budaya. Sikap ini harus kita tinggalkan, karena ketika kita bersikap tidak respect atau bersikap acuh, kita akan mengalami kesulitan ketika berinteraksi dan bekerja sama dalam cross kultur. Yang ketiga, menganggap budaya sendiri lebih baik dari budaya lain. Setiap budaya memiliki ciri khas, keunikan, dan keistimewaannya masing-masing. Maka, kita sebagai salah satu yang berada dalam suatu kebudayaan tidak seharusnya menganggap bahwa budaya kita yang paling istimewa dan yang paling dijunjung tinggi. Karena setiap budaya memiliki ciri khasnya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Evelyn. Dari lahir hingga duduk di bangku SMP, saya tinggal di Jakarta. Dari kecil hingga sekarang pun kebiasaan di Jakarta masih melekat dalam diri saya. Salah satu kebiasaan yang ada dalam diri saya adalah ketika saya bertemu dan ngobrol dengan teman-teman saya. Saya memakai kata gua dan elu. Kebiasaan ini terbawa ketika keadaan mengharuskan saya untuk pindah sekolah ke Semarang, dan saat itu saya duduk di bangku SMA dan sekolah berasrama. Saat pertama kali masuk ke asrama, saya mengobrol dan memanggil teman saya dengan kata gua dan lu. Namun, reaksi semua teman-teman saya yang mayoritas orang Jawa Tengah kaget dan tidak terbiasa dengan penyebutan tersebut dan memilih untuk tidak berteman dengan saya karena menganggap saya kasar. Dan lama-kelamaan saya menyadari kebiasaan orang Jawa Tengah, khususnya orang Semarang, masih memakai aku dan kamu. Saya menyadari bahwa hal itu kesalahan budaya dan akhirnya saya mulai mencoba untuk berbicara sesuai dengan kebudayaan yang ada di sana, dan akhirnya saya mulai memiliki teman. Dari pengalaman mana sikap yang harus ditinggalkan? Yang pertama, menurut kelompok kami adalah berhenti untuk berbicara dengan kata gua dan elu. Dan yang kedua adalah kurang mempelajari hal atau kebudayaan di tempat yang baru. Sikap apakah yang kamu ingin tanamkan dalam dirimu ketika berinteraksi dengan orang yang memiliki kebudayaan lain? Jawabannya adalah, pertama, mencari tahu tentang kebudayaan daerah yang akan kita datangi atau dengan orang yang akan kita ajak berinteraksi. Lalu yang kedua, menjaga etika. Banyak budaya memiliki etikat khusus seputar cara mereka berkomunikasi loh. Sebelum kita bertemu, telitilah terlebih dahulu budaya target, atau jika waktu memungkinkan, lakukan beberapa pelatihan cross culture. Misalnya, banyak budaya yang mengharapkan tingkat formalitas pada awal komunikasi antar individu. Setiap budaya memiliki cara spesifiknya sendiri untuk menunjukkan formalitas. Contohnya penggunaan Herr dan Frau di Jerman, lalu pembalikan nama keluarga dan nama panggilan di Cina, dan penggunaan san di Jepang untuk pria dan wanita, dan lain-lain. Waspadai tanda keakraban dan jangan langsung beralih ke istilah nama depan sampai kita menerima isyarat dari orang lain untuk melakukannya. Lalu yang terakhir, berpikiran terbuka. Pada tingkat pribadi, menjadi lebih berpikiran terbuka bisa sesederhana belajar lebih banyak tentang ide yang tidak akan kita pertimbangkan sebaliknya.
Terpapar pada sudut pandang baru dan berusaha memahaminya dapat berdampak pada cara kita membuat keputusan untuk maju. Pikiran tertutup adalah penghalang lain untuk komunikasi cross-culture yang dapat menghambat keberhasilan suatu organisasi loh. Jadi usahakan kamu menjadi orang berpikiran terbuka ya, agar kamu bisa berhasil dimanapun kamu berada.